Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ama Fun Cooking. Di video kali ini aku mau bagiin resep bakpao ayam jepit. Ini beneran tampilannya cantik banget dan rasanya enak banget teman-teman. Pokoknya ini dijadiin ide jualan bakalan laris manis. Nah, buat kalian yang penasaran nih gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, langsung aja yuk kita buat sama-sama. Untuk langkah pertama, di sini aku mau buat bumbu halus buat bikin ayam kecapnya dulu ya teman-teman. Aku pakai bawang merah, bawang putih, kemiri dan juga jahe. Tambahkan juga sedikit air, kemudian haluskan. Selanjutnya, ini tinggal kita tumis aja menggunakan sedikit minyak. Dan biar makin wangi, ini aku tambahkan juga daun salam serta daun jeruk ya teman-teman. Dan bumbunya ini dimasak sampai benar-benar matang dan tanak. Kalau udah tanak, tambahkan 250 gram ayam suwir. Diaduk sampai tercampur rata. Tambahkan garam, penyedap, lada bubuk, 1 sendok makan saus tiram, 3 sendok makan kecap manis, dan juga aku tambahkan juga sedikit air serta 1 sendok makan gula pasir. Kemudian ini dimasak sampai kadar airnya itu benar-benar menyusut ya, sampai ayamnya tidak mengandung air lagi seperti ini. Nah, ini udah siap digunakan, tinggal kita diamkan dulu sampai ayam suwir kecapnya ini dingin. Selanjutnya aku mau buat adonan bakpaonya. Pertama, siapkan 140 ml air hangat kuku, tambahkan 2 sendok makan gula pasir dan 1 sendok teh ragi instan. Aduk sampai rata, kemudian diamkan kurang lebih 5 menit. Nah, kalau setelah 5 menit airnya ini berbusa, artinya raginya masih aktif dan ini bisa digunakan ya teman-teman. Kalau airnya nggak berbusa itu artinya raginya nggak aktif dan jangan digunakan. Oke, selanjutnya siapkan 250 gram tepung terigu, tambahkan setengah sendok teh garam dan juga setengah sendok teh baking powder. Kemudian aduk sampai rata. Lalu masukkan air biang ragi yang udah kita buat tadi. Ini dimasukkan secara bertahap. Aduk-aduk menggunakan spatula. Nah, kemudian boleh ditambahkan lagi sisa air biangnya. Dan lanjut aduk kembali. Nah, karena ini udah mulai susah ya diaduk menggunakan spatula, dan ini langsung aja aku mau lanjut ulen menggunakan tangan ya. Untuk tangan aku ini udah aku cuci bersih ya teman-teman. Ini tinggal diuleni aja. Manual seperti ini ya. Kalau mau menggunakan mixer juga boleh banget. Nah, kalau udah tercampur rata dan membentuk adonan seperti ini, tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Selanjutnya kita ulen kembali sampai minyaknya benar-benar tercampur rata ke dalam adonan. Nah, ini udah tercampur rata seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya mau aku lanjut ulen di meja kerja biar makin mudah ya teman-teman. Untuk cara menguleninya ini seperti mencuci baju ya teman-teman. Ini aku ulen kurang lebih selama 8-10 menit aja. Gak perlu sampai kalis elastis, yang penting udah cukup kalis. Ini adonannya udah bisa dibentuk ya. Dan ini tinggal kita bagi-bagi adonannya. Di sini aku timbang ya adonannya, kurang lebih per adonan itu 40 gram ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita bulat-bulatkan aja. Kita kunci bagian bawahnya, dicubit-cubit, lalu di rounding seperti ini sampai mulus. Kalau udah tinggal disisihkan. Nah, lakukan proses ini sampai semua adonannya selesai dibentuk ya teman-teman.
ini udah selesai aku bentuk semua adonannya. Selanjutnya tinggal kita proofing. Dan ini di proofingnya nggak usah lama-lama, kurang lebih 15-20 menit aja. Setelah kurang lebih 15 menitan, ini udah mengembang sedikit ya teman-teman. Langsung kita kukus aja. Untuk panci kukusan sudah dipanaskan sebelumnya. Dan ini dikukus kurang lebih selama 8-10 menit menggunakan api sedang. Nah, setelah 10 menit dikukus, ini dimatikan apinya, lalu diamkan kurang lebih selama 3 menit, baru kita buka tutup kukusannya ya. Tujuannya biar bakpaunya ini enggak mengkerut atau keriput. Nah, ini dia setelah 3 menit didiamkan, bakpaunya bisa kita buka dan kalian bisa lihat hasil bakpaunya beneran mulus banget ya teman-teman, nggak keriput. Cakep banget hasilnya. Nah, ini tinggal kita keluarkan semua bakpaunya, lalu lanjut kita kukus sisa adonan bakpaunya. Dan ini dia teman-teman hasilnya. Tuh, cakep banget hasilnya, mulus banget ya, lembut dan juga menul-menul. Pokoknya kalian perhatikan tips dan triknya aja ya. Kalau bikin bakpao ini kita berburu dengan waktu ya. Selanjutnya tinggal kita isi bakpaonya menggunakan isian ayam suwir yang sudah kita buat tadi. Pertama ini mau aku potong dulu bakpaonya serong seperti ini. Tuh, kalian bisa lihat ya, ini serat dari bakpaonya halus banget, tidak banyak rongganya. Jadi memang tekniknya harus di proofingnya, nggak usah lama-lama ya. Nah, ini tinggal kita isi selada di bagian bawah, kemudian tambahkan ayam suwirnya, lalu beri saus sambal seperti ini. Tuh, cakep banget ya teman-teman hasilnya. Ini juga ukurannya lumayan besar ya. Nah, lakukan semuanya sampai semua bakpaonya ini diisi menggunakan ayam ya teman-teman. Ini dinamain bakpao ayam jepit karena emang ayamnya dijepit seperti ini ya teman-teman. Untuk ide jualan ini bisa kalian jual 5 ribuan ya teman-teman. Karena emang isian ayamnya juga banyak dan ini ukurannya juga lumayan besar. Cakep ya. Nah, ini dia teman-teman hasilnya, jadi 10 pieces. Cakep banget, tampilannya beneran menggoda ya teman-teman. Dijadiin ide jualan, insya Allah bakalan laris manis ya. Cara buatnya ini juga gampang banget, insya Allah anti gagal kalau kalian perhatikan stepnya dan juga tipsnya ya teman-teman. Nah, langsung aja sekarang aku mau cobain. Tampilannya dari dekat seperti ini teman-teman, cakep banget ya. Ini rasanya beneran enak banget. Bakpaonya ini empuk, lembut, dan isian ayam kecapnya ini rasanya enak banget, dipaduin sama saus sambal, mantep ya. Rasanya beneran klop banget teman-teman. Rekomen banget buat kalian cobain di rumah. Di video kali ini aku mau bagiin resep bakpao pandan isi coklat. Ini aku buatnya tanpa telur dan hasilnya super cantik, gembul, empuk, lembut dan juga anti keriput ya teman-teman. Nah, nanti akan aku bagikan ya gimana tips dan triknya biar bakpao kalian itu bisa berhasil dan gak keriput. Nah, langsung aja yuk kita buat sama-sama. Langkah pertama, di sini aku siapkan untuk biangnya dulu. Aku pakai 140 ml air hangat kuku, tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan dan juga secukupnya pasta pandan. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata dan biarkan kurang lebih selama 5 menit. Nah, kalau raginya berbusa seperti ini tandanya aktif dan bisa digunakan ya teman-teman. Lanjut, siapkan 250 gram tepung terigu protein rendah, tambahkan setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh garam. Kemudian campur rata menggunakan spatula dulu seperti ini. Dan selanjutnya tinggal dimasukkan aja bahan biang yang udah kita buat di awal tadi ya teman-teman. Dimasukkan semuanya, lalu aduk dulu menggunakan spatula seperti ini. Nah, kalau sekiranya sudah mulai susah ya diaduk menggunakan spatula, ini langsung aja lanjut aduk menggunakan tangan.
Nah, untuk tangan ini udah aku cuci bersih ya teman-teman. Kita uleni menggunakan tangan sampai setengah kalis atau tercampur rata seperti ini. Dan selanjutnya tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Kemudian kita uleni kembali sampai minyaknya tercampur rata ke dalam adonan. Nah, jika udah tercampur rata seperti ini, selanjutnya mau aku pindahkan ke meja kerja ya teman-teman. Dan ini aku lanjut uleni kembali kurang lebih selama 5 menit aja, nggak usah sampai kalis elastis, cukup sampai adonannya ini lembut ya teman-teman, dan setengah kalis udah cukup. Untuk cara menguleninya ini seperti mencuci baju ya teman-teman. Nah, ini adonannya udah lembut, langsung aja mau aku bagi-bagi menjadi 8 bagian. Kalau ditimbang per adonannya ini beratnya 50 gram ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya tinggal dibulat-bulatkan aja. Selanjutnya rounding sebentar biar mulus ya permukaannya. Nah, lalu sisihkan. Ulangi prosesnya sampai semua adonannya dibulat-bulatkan ya teman-teman. Nah, ini aku tutup menggunakan plastik biar bagian permukaan adonannya itu tidak kering. Selanjutnya ini mau aku isi menggunakan meses adonan bakpaonya. Kita tipiskan dulu menggunakan rolling pin atau bisa juga menggunakan tangan seperti ini. Kita pipihkan bagian pinggirannya lebih tipis ya teman-teman, dan bagian tengah ini biarkan agak sedikit lebih tebal. Kemudian beri isian, di sini aku pakai meses coklat dan tinggal dirapatkan kembali. Dicubit-cubit seperti ini ya teman-teman, biar nanti itu nggak bocor keluar coklatnya ya. Kemudian tinggal di rounding. Nah, lalu sisihkan. Lakukan semua proses ini sampai semua adonannya selesai diberi isian ya. Nah, ini menggunakan tangan seperti ini juga bisa ya. Nah, ini dipipihkan, kemudian ditipiskan bagian pinggirannya, bagian tengah biarkan agak tebal ya. Untuk mesesnya di sini aku gunakan agak banyak biar nanti makin mantap ya teman-teman. Nah, tinggal dicubit-cubit aja dan rapatkan. Pastikan ini benar-benar rapat ya teman-teman, biar nanti coklatnya itu tidak keluar. Nah, seperti ini, rounding sebentar. Kemudian sisihkan dan diamkan adonan bakpao ini kurang lebih selama 15-20 menit aja. Jangan terlalu lama ya teman-teman. Untuk proofing bakpao ini cukup maksimal 20 menit. Nah, kalau udah 20 menit ini udah sedikit mengembang, bisa kita kukus. Udah aku siapkan panci kukusan yang airnya udah aku panaskan sebelumnya. Tinggal dimasukkan aja adonan bakpaonya. Dan kita kukus kurang lebih selama 10 menit menggunakan api sedang ya teman-teman. Dan setelah dikukus 10 menit ini kita matikan api kompornya, tapi jangan langsung dibuka, biarkan dulu bakpaonya ini di dalam panci seperti ini kurang lebih selama 3 menit. Nah, setelah 3 menit ini baru dibuka sedikit demi sedikit seperti ini, biar bakpaonya itu tidak keriput ya teman-teman. Tuh, hasilnya bisa mulus seperti ini, tidak keriput ya. Kalau kalian langsung buka, dijamin bakpaonya bakalan keriput. Nah, kukus kembali sisa adonan bakpaonya sampai habis. Dan ini dia teman-teman, bakpao pandan coklatnya udah jadi. Ini warnanya juga cantik banget ya. Tampilannya juga cantik, mulus, tidak ada keriputnya ya teman-teman. Tuh, cakep banget, menul-menul banget teman-teman tuh. Ini makan satu juga udah kenyang karena ukurannya lumayan besar ya teman-teman.
Nah, ketika dibuka, ini bagian kulit bakpaunya itu bisa dilepaskan seperti ini teman-teman. Nah, ini tandanya bakpao kalian berhasil ya. Kalau kulitnya menempel itu artinya bakpaunya nggak berhasil, karena biasanya kulitnya keriput ya. Nah, ini super empuk banget. Dan aku belah, Masya Allah, ini isian coklatnya beneran banyak banget, melimpah lumer seperti ini. Tuh, empuk dan lembut banget. Untuk rasanya ini enak ya teman-teman, perpaduan antara bakpao, pandan, dan coklatnya ini cocok banget, apalagi isiannya banyak seperti ini. Recommended banget ya buat kalian cobain di rumah untuk ide jualan ataupun untuk sekedar cemilan di rumah. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari aku hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.